Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada siang kali ini ya, mungkin teman-teman nontonnya bisa pagi, siang, sore, malam bisa juga, bebas lah kapanpun itu. Kita ini take pada saat jam berapa ini, Neng? Jam 11.54. Jam 11.54. Hampir jam 12 siang. Hampir jam 12 siang, tapi suasananya ini ya, adem banget. adem. Purnakan kenikmatan pada siang kali ini ditemani bersama ayah dalam episode Nasihat Ayah. Ayah habis sehat nggak, Bi? Alhamdulillah bisa nyetir. Besan kami di sini. Jadi kita mampir di sini, mertuanya ini nih. Gimana tempat ini? Ini kita lagi di Nuansa Riung Gunung. Nah, Nuansa Riung Gunung ada di Pangalengan. Tiket masuknya murah, ada di Pangalengan, tinggal dicek aja di Google, banyak kok, ada kok pasti. Nuansa Riung Gunung, tiket masuk cuma 15.000. Nah, jadi kalau mau bawa keluarga 10.000 apa 15? 15.000. Tiket masuk cuma 15.000, ada warung juga, banyak saung-saung. Kalau ada yang mau pakai glamping bisa banget, banyak juga tempat-tempat atau spot-spot buat bikin video ataupun foto ya. Tentunya di sini kita karena dalam konten Psychoje ya, santai, ngopi, bari ngaji. Yang hari ini kita akan bahas dan kita kaji seputar apa yang sekarang beredar. Topik utamanya adalah istri mencentong nasi untuk suami seperti babu. Iya, jadi itu kadang sekarang tuh berkembang banget. Mungkin di Halida juga di FYP-nya, From Your Page-nya di TikTok tuh banyak yang menceritakan tentang kisah-kisah kerumah tanggaan yang dinamika dan modelnya tuh berkembang banget gitu, Bi. Dari segi pola komunikasi, treatment terutama suami ke istri, istri ke suami. Sekarang tuh kelihatan diferensiasinya tuh sangat ketara gitu, dan juga barriernya sepertinya tuh sangat tinggi. Terkait apa? Terkait tentang tadi istri nyentongin nasi buat suami itu kayak babu. Nah, itu ada nggak di FVP kamu, Neng? Iya deh, kayaknya kalau sekarang ini FVP tuh kebanyakan kayak framing gimana sih menjadi istri yang ideal. Padahal tapi anehnya jadi sering aneh gitu loh. Kenapa yang harusnya menjadi hal biasa tapi jadinya kalau sekarang itu jadi permasalahan besar gitu loh. Kayak misalkan tadi hal kecil nyentongin nasi, sekedar nyentongin nasi, cuma bisa jadi konteksnya negatif dan jadi penggiringan opini gitu loh ke framing istri gitu, peran istri. Jadi ya cukup aneh sih. Sebenarnya nih juga pribadi yang belum menikah dan belum jadi istri juga jadinya bingung menyikapi fenomena yang terjadi sekarang kan, kayak kok ada perbedaan yang pesat banget antara cara bersuami istri atau cara berperilaku kepada suami zaman dulu sama zaman sekarang gitu. Menurut Abi gimana? Begini, kalau tadi ya Neng bilang sekarang ada seperti penggiringan opini ya. Itu yang penting menurut Ali. Sekarang ini orang kalau mau nyuri nggak terang-terangan zaman sekarang lewat medsos tuh, yang dicuri tuh pikiran kita, akidah kita. Itu loh dari situ. Jadi tadi penggiringan opini tuh yang dimaksud mereka nggak terasa hal yang sudah biasa gitu. Apa sih nyentongin nasi gitu ya dari istri ke suami, itu kan dari mulai kakek nenek kita juga melakukan hal itu. Tapi sekarang digiring menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi memang kata Rasulullah, hati-hatilah terhadap sesuatu kaum
yang meniupkan dalam pikiran kamu kebiasaan-kebiasaannya. Selangkah demi selangkah, sehasta demi sehasta. Yang nanti kamu akan mengikuti cara hidup dia. Ya, walaupun dia masuk ke lubang biawak pun kamu ikut gitu. Masuk atau masuk ke apa tuh lubang, kata orang sini lubang cocopet gitu. Yang nggak mungkin bisa dimasuki, kita akan ngikut aja gitu. Betapa kita sudah taklid kepada mereka. Nah, hal itu sebetulnya dibalut oleh ideologi feminisme, ya. Kemudian apalagi tuh? Feminisme, gender, Ya, gitu. Kesetaraan gender, seperti itu. Jadi memang kayaknya itu sebetulnya kembali pada aturan Islam sih. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Makna qawwam di sini, laki-laki itu adalah pemimpin. Tapi kemudian yang difahami orang secara negatif, kalau memimpin tuh berarti memperlakukan istri seperti pembantu, merentah-merentah, banyak permintaan, banyak aturan. Itu saja. Padahal kalau kita lihat Rasulullah tuh menjahit pakaiannya sendiri. Kalau yang bolong-bolong, kamu mesti dijahitin Nia ya. Kalau bolong, Rasulullah sendiri. Ya, kadang-kadang Rasulullah membuatkan sesuatu surprise, ngajak main istrinya gitu. Adapted ke Aisyah. Sampai Aisyah itu main dengan teman sebayanya yang masih relatif masih muda, Rasulullah ikut atau membiarkan. Kadang-kadang balapan lari Rasulullah dengan Aisyah. Dan ada satu kisah di mana Aisyah ketika Rasulullah sudah semakin gemuk, Rasulullah kalah gitu, larinya dari Aisyah. Jadi simple sebetulnya. Jadi mereka yang menggiring kita untuk lari dari nilai-nilai Islam itu adalah hal-hal yang buruknya saja. Karena hujan break dulu. Ya kalau Icam circle yang sudah nikah gitu ya, yang belum nikah juga sama sih, ngomongnya sama, pengen punya standar perempuan yang bisa masak, pintar masak, bisa nyuci baju, ngejaga rumah, ngebersihin, sama nyari duit. Iya, itu mah sama aja kayak nyari bantu. Kayak ini, kayak babu semua harus dihandle perempuan kan. Itu gimana? Ya gimana ya? Kita ingatkan ya ayat dari surat An-Nisa ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin atas kaum wanita karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian perempuan. Nah, ini suka dimisleadingkan, suka diselewengkan bahwa seolah-olah laki-laki itu segala sumber supremasi gitu kan. Ya itu kan keliru. Nah akhirnya kan tadi ada orang yang secara entah bercanda atau secara tertentu dia membuat suatu opini, menggiring opini juga bisa jadi perang kata-kata lah, walaupun dalam kemasan bercanda. Pengen punya bini pinter masak, pinter ngurus rumah, jagain rumah, all in one. all in one gitu kan. Padahal mereka itu kata Rasulullah didudukan secara seimbang. Memimpin itu, Neng, itu seimbang tuh apa, sesuai dengan fungsinya masing-masing gitu. Sekarang kalau suami istri all out nyari nafkah semua di luar rumah full, yang terjadi kalau dua-duanya pencari kerja dan kebetulan misalkan tidak punya perhatian terhadap aspek religi atau ruhaniyah anak-anaknya, itu pasti terabaikan. Jadi mereka anak-anak itu kenyang secara duniawi saja, jadi kering secara akhirat. Ini banyak yang kayak gitu, yang orang tuanya fokus cari uang sementara anaknya nggak keurus, terus jadinya muncul istilah broken home, keluarganya utuh tapi dia nggak terpenuhi secara kasih sayang orang tua, atau nggak dapat ilmu-ilmu yang harusnya diajarkan oleh orang tua ke anak. Ini loh, kadang-kadang Abi suka nemuin anak ke ayahnya itu kayak asing gitu, bertemu di rumah, apalagi sekarang gadget kan ya,
dekat, tapi kita main gadget masing-masing. Tapi sebelum musim gadget pun, kalau dalam konteks ayah yang kurang perhatian ke anaknya, dia mau negur kegiatan apa hari ini, kemana aja hari ini, malu. Gengsi. Terkunci mulut tuh. Anak pun pengen tanya, apa coba? Segen kebanyakan mereka, takut. Nanti takut giliran ngomong nanti ditanya yang macam-macam, disalah-salahin, jadi diinterogasi, ya kan? Nah, itu yang terjadi. Padahal begini ya, kembali lagi yang tadi Isam, aspek hospitality itu adalah aspek yang menjadi perhatian Islam. Aspek hospitality itu melayani services ya, bukan servant. Kalau servant sih pembantu, pelayan, melayani dalam arti yang negatif gitu ya. Kalau hospitality itu Rasulullah itu sangat paham hospitality. Ini contoh ya, membantu para istrinya lah untuk kegiatan kesehariannya. Itu kan hospitality itu. Kebersihan, pelayanan, sikap lemah lembut, yang ramah, pertemuannya dipenuhi senyum, seperti itu. Tadi kan temen kamu sekedar untuk ngobrol basa-basi aja antara anak dan itu takut gitu ya. Males karena nanti dia rasanya respon orang tuanya itu hanya menyalahkan aja. Jadi padahal cuma sekedar cerita, kalau misalkan tadi harinya itu dia misalkan abis dimarahin sama orang ketemu di jalan, nanti orang tuanya itu bukannya mencari tahu dulu alasannya gitu, tapi langsung kamu sih makanya kamu kan gak hati-hati, kamu kan orangnya teledor gitu. Hanya jadi isinya itu hanya adu mulut gitu. Benang merahnya menurut Abi, jadi orang tua yang bijak, sebagaimana Rasulullah bersikap mencontohkan kepada para sahabatnya, bagaimana beliau ke cucunya, ke anak-anaknya. Bahkan sampai pernah Rasulullah, kelemah lembutannya Rasulullah itu tercover dalam sebuah dialog. Ada sahabat Rasulullah tuh, kamu punya anak berapa? Punya anak sekian. Lalu adakah kamu suka menciumnya gitu? Kan ungkapan kasih sayang orang tua ke anak kan cium kening gitu ya, seperti itu. Nggak pernah cium keningnya, kata Rasulullah. Apakah kamu mau Allah mencabut rahmat kasih sayang dari dirimu? Wah, itu kan tentu sebuah kalimat teguran. Artinya dari sikap itu akan tersambung dengan sikap umum Rasulullah, harus bersikap seperti bagaimana ke keluarga kita itu. Lalu sebaik-baiknya seseorang laki-laki, seorang pemimpin adalah yang baik kepada keluarganya, ya kan? Dan yang paling baik kepada keluarganya tuh aku. Kita kan terikat secara imani harus mencontoh Rasul kan, mau nggak mau. Jadi nggak ada cerita deh orang tua yang nggak bijak tuh nggak ada tempatnya di dunia Islam tuh, nggak ada tempatnya. Orang tua mesti belajar ilmu bijak dari Rasulullah. Makanya kembali lagi sering ngaji, baca hadis-hadis, ya seperti itu banyak. Yang Neng bilang, otomatis dengan adanya sikap terbuka dari orang tua, pandangan-pandangan yang sering didiskusikan, harus bagaimana, harus apa dan bagaimana, itu akan menjadi suatu keputusan-keputusan teratur dalam tiap persoalan yang muncul. Nanti ada keputusannya, oh begini. Nah, kira-kira seperti itulah, Neng. Dan anaknya juga nanti nggak segan cerita karena nggak dihakimi terus-terusan kan. Sekarang yang lagi dibicarakan apa namanya, parenting. Dalam parenting itu kan jangan suka mengatakan tidak ke anak-anak, padahal kalau di Islam mengatakan tidak, larang, jangan, perintah kepada anakmu atau larang anakmu jangan ini. Nah, itu menghubungkan itu seperti apa sebetulnya sih, larangan perintah itu asal diikat dalam suatu atmosfer yang sejuk, yang nyaman. Kata-kata kalimat jangan, tidak itu ya nggak apa-apa. Al-Quran juga mengatakan begitu. Nah, yang Isam katakan tadi, orang tua yang bijak tentu dia akan sering melepaskan haknya, tidak banyak menuntut. Kasih orang tua itu sepanjang zaman, kasih anak itu sepanjang galah. Galah itu bambu galah yang buat nyari layangan tuh. Bambu, tongkat yang panjang. Pendek kalau kasih sayang anak, harus seperti itu. Walaupun kita tahu, nah sekarang anak
dia harus menghadirkan kepada orang tuanya Isam persembahan kasih sayang dalam bentuk sikap baik dan materi, dalam yaitu ikram. Janganlah kalian berkata terkait dengan sikap yang buruk gitu kepada orang tua. Berkata aja nggak boleh gitu, apalagi yang di atasnya. Jadi tidak saling menuntut dan tidak saling menekan. Kira-kira begitu. Ya mungkin itu aja mungkin dia obrolan kita pada siang kali ini, yang insya Allah bisa menjadi jawaban untuk teman-teman Gen Z dan juga Gen Strawberry. Gen Strawberry ya, di bawah Gen Z. Gen Strawberry enggak? Gen Strawberry itu lebih di bawahnya Gen Z. Gen Z, Alpha, Beta. Ada Gen Strawberry ya di Ustaz lucu. Ada Gen Strawberry mentalnya lebih lemah daripada Gen Z. Oh, gitu. Ini berarti di bawah Gen Alpha mungkin. Oke. Ini di bawah Gen Alpha dari Gen Z yang untuk menjawab keresahan-keresahan anak-anak muda di luar sana yang mungkin terbungkam tentang topik-topik ini ketika berbicara dengan orang tua. Mungkin ini bisa terwakilkan dengan obrolan siang kali ini. Oke.